Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, mari kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk pertemuan yang pertama, bab yang pertama. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, yang pertama silahkan dibuka bab 1, yaitu judulnya adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Di sini Bu Zen akan menjelaskan tentang peta konsep. Peta konsep itu maksudnya adalah apa saja yang nanti kita pelajari. Yang pertama, kotak yang paling atas adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bawahnya lagi yang paling kiri nanti kita mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami dan mempelajari makna al-asma'u al-husna atau biasa kita sebut asma'ul husna. Kemudian berikutnya mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah melalui asma'ul husna. Hikmah itu adalah pelajaran yang kita ambil. Kemudian yang paling bawah ini ada menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Berikutnya, baliknya ada renungkanlah. Itu adalah sebuah cerita atau sebuah tulisan yang sebagai pengantar pelajaran ini. Kalian bisa membaca sendiri. Bu Zen akan menjelaskan yang pertemuan ini adalah iman kepada Allah. Oke. Kita baca sama-sama, coba disimak yang renungkanlah. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah sehingga perasaanmu begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah. Orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam dunia dari diri mereka. Sebaliknya, ketika seorang hatinya merasa jauh dari Allah, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu belajar mengenai bagaimana cara agar dekat dengannya. Salah satunya adalah dengan lebih mengenal Allah, dapat dikenal melalui nama-namanya yang indah. Dengan mengenal kemudian berlanjut memahami nama-namanya yang indah tersebut. Kenal dulu caranya dengan mengetahuinya ya. Ketika hati sudah dekat dengan Allah, maka sebagai hamba marilah memohon kepada Allah dengan memanjatkan doa-doa dan harapan kita. Allah memiliki kasih sayang yang begitu besar terhadap hambanya. Kita boleh memohon apa saja kepadanya. Syaratnya tentu kita harus yakin akan keberadaannya. Kalau kita belum yakin bahwa Allah itu ada, sudah barang tentu doa kita akan sia-sia. Jadi sebelum berdoa kepada Allah, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Itu artinya kita harus beriman kepadanya. Menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah, iman menjadi sangat penting. Kemudian baliknya ada B, cermatilah, itu ada gambar-gambar, gambar anak belajar dan anak mengaji. Kemudian yang C ada iman kepada Allah. Nanti kita membahas tentang ini ya. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah hidupnya.
Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Buat apa hidup ya? Kalau dia tidak beriman, aku urip digawe apa? Wong aku gak duwe iman. Bingung cah, nak wong gak duwe iman. Aku urip gawe sapa? Sapa sing ngidikno aku urip, terus aku mikir nyapa nang dunia iki. Terus nak wis meninggal aku piye-piye. Nah, seperti itu membutuhkan iman cah untuk tujuan hidup. Orang yang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah iman ini sehingga sebagai muslim kita harus betul-betul memahami hakikat Islam, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Masih ingat dulu pelajaran rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada qadha dan qadar. Terus, apa itu iman sekarang? Secara harfiah atau secara harfiah atau secara bahasanya, iman itu artinya percaya. Berarti kalau ada kata-kata iman kepada Allah, artinya percaya kepada Allah. Percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Percaya kalau Allah itu ada. Iman kepada malaikat, berarti percaya adanya malaikat. Seperti itu. Berarti iman itu artinya secara bahasa adalah percaya. Kemudian sedangkan menurut istilah sekarang, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Jadi ada 3 aspek. Meyakini, percaya, yakin dalam hati kita ya, perasaan kita yakin kalau Allah itu ada. Terus mengucapkan juga dengan cara asyhadu alla ilaha illallah. Ora atine tok sing percaya, tapi mulutnya, lisannya juga percaya dengan kalimat syahadat itu. Kemudian dengan membuktikan dengan perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Orang yang beriman itu perbuatannya adalah dengan ibadah, berbuat baik. Itu artinya orang yang percaya dengan adanya Allah. Berbuat baik, beribadah, artinya dia itu percaya kepada Allah kalau Allah itu melihat kita dan menilai kita sehingga nanti kita akan ditempatkan di tempat yang indah ya, di dunia maupun di akhirat. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan karena kepribadian seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Tadi rukun iman ada berapa? Ada 6 ya, nanti dihafalkan. Caranya adalah untuk menghafalkan biar mudah dengan kata-kata al-makirohata. Al itu yang pertama artinya adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Ada kitab-kitab Allah, kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Terus kemudian yang keempat, Rasul. Ada Rasul-Rasul Allah, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, hari akhir atau hari kiamat. Terus takdir. Takdir itu iman kepada takdir, qadha dan qadar. Berarti rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada rasul.
5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir atau disingkat tadi al-makirohata. Oke, kita lanjutkan kembali di bukunya. Nah, ini di bukunya sudah tadi sampai sini ya. Penjelasannya langsung ke bawah itu ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang iman. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup menjelaskan tentang iman saja. Nanti yang bagian arah sampai ke bawah ini, nah itu bagiannya yang pertemuan yang kedua. Oke. Nanti ada tugas dari Bu Zen, tolong dikerjakan dengan baik-baik dari penjelasan tadi. Sesuai dengan penjelasan, kalau kalian menyimak bukunya tadi, insya Allah kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.